مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه مولاي صل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات بسر النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqatil mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak-bapak irti, para orang tua ulun yang ulun muliakan, terlebih khusus kepada jajaran panitia langgar dan lingkungan warga sekitar, serta rombongan Maulidil Habsyi, adik-adik dan para tamu undangan Maulidil Rasul, serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur yang tidak bisa kita ucapkan dengan lisan, karena berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, hidayah Allah yang menyertai kita pada saat ini,
sehingga hati kita tetap tercurah berhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita akan mengadakan peringatan Maulidir Rasul yang harapan kita nantinya semoga beliau akan memberi syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurah kepada manusia yang agung dan utama, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, istri-istri beliau, penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus Langgar, lingkungan Kilo 1 dan Kilo 2 Lujanan, serta warga masyarakat di lingkungan ini yang mengundang dan mempercayakan saya hadir di tempat ini, walaupun saya juga termasuk orang yang jauh daripada sempurna. Oleh sebab itu, sebelum penyampaian maulid pada hari ini, terlebih dahulu Al-Hakir yang sangat hina ini memohon maaf dan ampun yang sebesar-besarnya kalau nantinya di dalam penyampaian maulid pada hari ini kurang tepat sasaran, kurang berkesan, kurang bagus, dan segala kekurangannya mohon dimaklum dan dimaafkan. Karena manusia seperti kita ini tidak lepas daripada salah dan khilaf. Warga dan jamaah Langgar Maulidir Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Al-Qur'an yang dibacakan qari tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu merupakan teladan dan contoh yang paling tepat dan terbaik. Tetapi disambung ayatnya di belakang, liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Contoh yang bagus, tetapi tidak semua orang menjadikan contoh teladan Rasul ini. Karena di ujung ayat itu digarisbawahi hanya orang yang mengharap keridaan Allah dan hari kemudian akan kembali kepada Allah. Sadar sesadar-sadarnya kita kembali nantinya suatu saat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang beruntung menjadikan Rasul sebagai contoh teladan. Berarti dapat kita pahami ayat ini, ada sebagian orang yang tidak tujuannya mengharap ridha Allah hidup ini dan juga tidak ingat bahwa ia akan kembali kepada Allah, pasti mencari contoh teladan yang lain daripada Nabi. Nah, oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi kecuali rahmat bagi semesta alam ini, sebagai penyejuk, sebagai pendamai, sebagai pemersatu, sebagai public figure yang merupakan ikutan di dunia, bahkan menyelamatkan sampai akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan dari sejak Rasul lahir sebagai bayi, kemudian menginjak masa anak-anak, menginjak masa remaja, dan menginjak masa dewasa. Sebab perjalanan manusia dimulai daripada 4 generasi atau perjalanan dimensi waktu. Maka mudah-mudahan uraian singkat pada saat ini memberikan sebuah nuansa baru, memberikan semangat dan motivasi buat kita mencontoh bagaimana Rasul di ketika anak-anak,
bagaimana Rasul ketika remaja, bagaimana Rasul ketika dewasa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, membukakan hati kita semua akan segera bagaimana Rasul ini jadikan figur teladan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai makhluk yang sangat agung dan istimewa. Sebelum beliau lahir ke alam dunia ini yang disebut Maulidul Mustafa, kelahiran baginda Rasul dinanti, ditunggu-tunggu oleh seluruh alam jagat raya. Sehingga pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, di situ disebut dalam Maulid dikatakan Fahtazal arusyu tarabau wastibsyara. Arasy Allah, kursi, langit dan bumi, para malaikat Allah gemuruh mengucap suara takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menandakan sebuah reformasi total bagi umat ini nantinya dengan kelahiran seorang Rasul yang merubah struktur keadaan dunia yang disebut alam jahiliyah, alam yang tidak mengenal moralitas yang mulia, peradaban yang sangat buruk, sehingga pada saat itu manusia setara dengan kelakuan binatang. Tawaf di Baitullah bukan penghormatan yang mereka lakukan, tetapi penyembahan berhala yang mereka lakukan sambil telanjang, bersiul dan bertepuk tangan. Inilah kelakuan orang-orang jahiliyah. Sehingga kaum muslimin dan muslimat jangan mau dikembalikan ke zaman jahiliyah. Akhirnya kaum muslimin pada akhir-akhir zaman ini mereka mengikuti kembali ke zaman itu. Kita lihat nanti akan tiba waktunya pergantian akhir tahun. Mereka para kaum muslimin yang kebanyakannya sudah menjadikan contoh figur bukan Nabi yang dicontohnya. Justru peradaban barat berhura-hura, berpesta pura, bermacam-macam lakon yang menjauhkan mereka daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Tidak ada salat ibadah orang-orang jahiliyah pada saat itu di sekitar Baitullah kecuali sambil bertepuk tangan dan siulan, soroleng, trompet, hura-hura, pesta, tepuk tangan, berbagai macam kelakuan kaum muslimin pada akhir ini. Lihat nantinya pada pergantian akhir tahun. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah keprihatinan kita. Sudah berapa langkah jauhnya kaum muslimin meninggalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak heran kejadian yang sangat mengerikan akan muncul di alam semesta ini. Tibanya bala-bala musibah Allah yang besar, longsor, tsunami, berbagai macam gejolak kehidupan. Kenapa? Karena rahmatan lil alaminnya ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Yang tadinya Rasul diutus sebagai rahmat, pembawa kedamaian, ketenangan, kemaslahatan dan keberkahan untuk umatnya, itu akan tetap abadi selama umat ikut dalam lingkungan rahmat dan berkah ini. Tetapi yang salah itu bukan Rasulnya. Yang salah adalah pengikut kapal yang nyata-nyata berkah dan selamat ini meloncat keluar, menerjunkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Nabi bersabda, "Aku wahai umatku laksana bapa yang kasih sayang
melebihi daripada bapak kandung kita sendiri yang berdiri menghalau umat daripada masuk ke dalam jurang api neraka. Namun ternyata kata Nabi, tanganku ini sudah tidak mampu menghalau mereka. Mereka sendiri yang menerjang, melemparkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Jadi bukan Nabi yang salah, tapi kita selaku umat sendiri yang mencari jalan kebinasaan ini. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul di ketika bayi dan anak-anak? Halimatus Sa'diyah menceritakan, saya sejak memelihara bayi yang bernama Muhammad ini, keberkahan demi keberkahan kami rasakan. Dibawa Rasul ini selaku bayi yang penuh berkah, tersenyum, membuat senyuman yang membuat orang lain terpesona. Kasih sayang timbul ketika melihat bayi yang bernama Muhammad ini. Dibawa ke kampung Bani Sa'ad yang tadinya tandus, susah pertanian, tidak menghasilkan. Seketika itu hujan turun, keberkahan di kampung itu luar biasa, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan peringatan maulid seperti ini merupakan pembawa berkah bagi lingkungan dan warga sekitar. Subhanallah, amin, Allahumma amin. Maka kita memohon kepada Allah, semoga dengan disebutkan peringatan Maulid Rasul di tempat ini akan tercipta kedamaian, ketentraman, ketenangan, persatuan dan kesatuan di lingkungan Langgar ini. Amin, Allahumma amin. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi berpesan, la tahasadu wala tadabaru wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wahai umatku, kata Nabi, kalian merupakan umat yang penuh rahmat Allah. Jadilah bersatu dan jadilah bersaudara. Jangan saling belakang membelakangi, jangan saling benci membenci, jangan saling iri dengki satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Profesi boleh berbeda, baju seragam boleh beda, namun hati kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cari persamaannya, jangan saling mencari perselisihan dan kekurangan di antara kita. Lihat Rasulullah datang ke alam semesta, suku Aus dan Khazraj di Madinah yang mereka 100 tahun lebih berperang kada pernah damai. Padahal asalnya cuma kaiknya satu, neneknya satu. Kenapa bisa terus berperang berkepanjangan tidak pernah akur dan damai? Karena adanya orang-orang Yahudi yang masuk ke Madinah mengacak-acak persatuan mereka. Bayangkan, sadar wahai kaum muslimin, kita punya saudara sesama muslim. Kenapa mudahnya kita diacak-acak, diadu domba? Padahal suku Aus Khazraj ini satu kakek satu nenek, bersaudara. Kenapa bisa berkelahian terus ini? Karena diadu domba oleh Yahudi. Di dalam perpecahan kaum muslimin, disitulah orang menuai keuntungan. Subhanallah. Begitu Rasul sampai ke Madinah, dua suku yang lama ini beratus tahun berkelahi, datanglah rahmat lil alamin. Mereka jadinya bersatu, damai. Madinah menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, berkah negerinya. Namun Yahudi tidak henti-hentinya ingin kembali memecah belah kaum muslimin. Satu saat hampir terjadi permusuhan, kembali peperangan. Palamma iltaqau, manakala mereka saling berhadapan-hadapan, wa tasafu lil qital, dan bersab untuk berperang. Saat itulah Rasul datang ke hadapan mereka.
Wahai orang-orang Aus dan Khazraj, kalian dulunya bersaudara. Jangan sampai terpancing dengan berbagai macam adu domba yang memecah belah kalian. Kembalilah aku sebagai nabi kalian, pemersatu untuk kaum muslimin. Akhirnya yang tadinya hendak berkelahi sudah parang, nah siap hendak berperang, berpelukan mereka kembali. Disinilah titik lemahnya orang Yahudi. Apabila kaum muslimin mau bersatu, alamat mereka tidak bakal bisa mengambil keuntungan di dunia ini. Inilah akhir-akhirnya kaum muslimin supaya tidak bersatu, selalu kita diacak-acak, diadu domba dengan permasalahan yang sekecil apapun, diangkat menjadi api besar yang membuat pertikaian di antara kaum muslimin. Sadar wahai kaum muslimin, kita bersaudara, sama-sama mengucap la ilaha illallah. Kenapa dengan hal yang sekecil itu kita bisa bertikai? Tidak ada lagi kedamaian, persaudaraan. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika anak-anak tumbuh sebagai anak yang mandiri. Kenapa? Karena beliau diatur dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Addambani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidik aku, maka dialah sebaik-baik orang yang mendidik. Allah saat Rasul di dalam kandungan 2 tahun diwafatkan ayahnya yang tercinta. Usia 6 tahun meninggal ibu kandung. Akhirnya beliau hidup sebatang kara, tak punya ayah dan bunda. Ini satu hikmah besar. Kenapa begitu? Allah mendidik Rasul supaya mandiri, tidak bergantung hatinya kepada makhluk, sampai kepada bapak dan ibu sekalipun. Coba kita bayangkan, seorang nabi diuji Allah begitu berat, luar biasa. Belum lahir ke dunia, ayah kandung sudah meninggal. Kita alhamdulillah, orang tua sampai kita kuliah, sampai kita dikawinkannya, sampai sekarang masih diberikan Allah nikmat bisa memandang muka orang tua. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar, luar biasa. Bagaimana Rasul belum sempat melihat wajah ayahnya, 2 tahun dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayah. Usia 6 tahun yang tadinya ingin bermanja-manja dengan ibu, ternyata ibu pun diambil Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana lahir ke dunia dalam keadaan yatim dan ibu pun meninggalkannya. Maka saat itulah Rasulullah usia 9 tahun. Kalau anak-anak sekarang usia itu asik-asiknya bermain, bermanja-manja dengan kawan dan orang tua, sedikit keperluan, bah perlu ini, bah perlu ini, tinggal minta nyamannya. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Beliau terpaksa hidup mandiri dengan mengambil upah mengembala kambing. Coba bayangkan, umur 9 tahun sudah berhadapan dengan mencari rezeki sendiri. Subhanallah. Bagaimana kita, alhamdulillah, sampai kawin masih minta duit tahun kawitan. Itu syukurnya. Kada kau nukar motor bepadah, bah minta duit nukar motor, ayo tukarakan juga. Motor sudah ada, rumah belum berisi, minta pulang, bah ulahkan rumah, ayo juga kawitan. Nyamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh di masa anak-anak, anak yang sangat mandiri, mengambil upah mengembala kambing. Subhanallah. Berkembanglah pesat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dipelihara oleh kaki beliau kurang lebih 2 tahun, umur 8 tahun meninggal kaki yang tercinta. Disambung pemeliharaan oleh paman beliau yang bernama Abu Talib. Nah, Abu Talib orangnya tidak berkelebihan, pas-pasan, maka Nabi SAW
tumbuh di kehidupan paman yang seperti ini pas-pasan, beliau tidak bermanja-manja dan tidak mau membebani paman, justru berusaha meringankan beban kehidupan paman. Dengan umur 12 tahun beliau berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan paman ini bersama-sama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur 25 tahun kembali beliau melaksanakan bisnis perdagangan, membawakan dagangan Khadijatul Kubra. Nah, disinilah tampak kepribadian seorang junjungan kita Nabi muncul dengan perilaku yang sangat agung dan istimewa, membawakan dagangan yang begitu besar, kepercayaan Khadijah. Orang-orang pengusaha besar tidak sembarang mempercayakan barangnya. Maka Khadijah pun demikian, tidak serta-merta menyerahkan ke barang-barang dagangan ini kecuali menyertakan detektif atau jadi kita intelijen pribadi yang bernama Maisarah. Nah, Maisarah ditugaskan mendampingi Nabi dalam perdagangan, tapi ada misi yang lain, catat bagaimana kepribadian Nabi saat berdagang dan apa yang terjadi di tengah jalan. Nah, ini dua misi. Misi yang pertama menyertai membantu berdagang, tapi yang paling penting adalah misi sebagai detektif atau jadi kita intelijen. Nah, hasilnya nanti apakah nilai ini positif atau negatif. Nah, di orang dagang kada sembarangan percaya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanannya Maisarah melihat satu gerumbulan awan di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Nabi berjalan, awan itu menyertai menaungi beliau. Ini sebuah keistimewaan yang tidak ada orang punya. Catat, sebuting sudah kelebihan. Mau berangkat, tunggangan onta yang begitu banyaknya, kurang lebih 300 onta, dengan barang yang ada di atas belakangnya. Onta begitu Rasul yang mengomando, semua pada patuh dan tunduk menurut arahan Nabi. Bayangkan 300 ekor onta kada mudah kita matur. Kita hendak berkorban kadang-kadang menarik sapi seikung aja sakampungan. Lawasnya hanya kau merabakan sapi. Ya seikung, ada yang sampar hendak bakal menarik sapi aja. Seikung bungolnya jangan ada kau narik kan dia tuh. Pada sapi seikung aja. Subhanallah, ngalihnya merabakan sapi tak. Rasulullah membawa 300 ekor onta dengan barang yang ada di belakang onta. Dengan mudah beliau mengomando, terus berjalan dengan tertib dan aman. Nah, ini kalau tidak ada pertolongan Allah tidak bisa terjadi ini, kecuali orang yang diberi Allah mukjizat namanya, atau irhas. Jamaah yang dirahmati, ini catatan berikutnya. Kemudian sampai ke pasar, tokoh-tokoh besar Quraisy, orang-orang yang dagang spesialis, orang bilang sekarang para pedagang-pedagang senior, Abu Jahal, Abu Lahab mendominasi pasar. Spekulasi dagang mereka lakukan, harga barang mereka jual dengan serendah-rendahnya. Dengan tujuan apa? Menghancurkan harga dagangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya barang Nabi tidak laku. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tapi ingat, orang-orang yang culas, walaupun kelihatannya saat ini mereka menang, tapi lihat, culas itu nantinya akan merusak dirinya sendiri. Jangan dikira kita menang membunguli orang, justru kita akan menghancurkan kredibilitas kepercayaan kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sederhana, berjual dengan harga yang wajar. Ternyata dagangan Nabi jauh duluan habis daripada tokoh-tokoh Quraisy ini. Berdagang dengan prinsip yang jujur,
keberkahan Allah berikan kepada baginda Nabi, dan pulang pun jauh lebih duluan daripada tokoh-tokoh Quraisy tadi. Nah, disinilah Rasulullah SAW dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, seorang pemuda yang berangkat daripada yatim, tidak punya modal secara materi, tapi lihat, berharga kejujuran itu melebihi daripada harta dan yang lain-lainnya. Nah, jadi modal kejujuran inilah yang sulit kita pertahankan. Seseorang penyair mengatakan begini, idal mar'u lam yudnis minal lawmi irduhu fakullu ridain yartadihi jamilu. Apabila seseorang punya harga diri, jujur dan prinsip kebenaran yang ada dalam dirinya, dimanapun dia berada, pakaian apapun yang ia pakai akan indah penampilannya. Coba kita walaupun pakaian petani tapi punya harga diri, tetap mulia dengan pakaian orang petani. Walaupun kita pakaian seperti orang-orang rendahan, tapi kita punya harga diri, dipercaya oleh orang, tidak membuat hina diri kita. Tapi sebaliknya, pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilat, penampilan wah, tetapi tidak punya harga diri, tidak ada harganya pakaian yang indah itu. Jadi para kaum muda, tanamkan dalam diri kita contoh Rasulullah SAW ini sukses, berhasil mendapat kepercayaan Khadijah, bahkan menjadi istri beliau Khadijah pada akhirnya, menjadi seorang pengusaha sukses, kaya raya, dipercaya. Modal yang paling utama Al-Amin, dapat mempertahankan kejujuran dan kepercayaan. Tapi kalau sudah kepercayaan ini hancur, kita sudah membangun jati diri itu sulit. Orang sudah kada percaya. Bagaimanapun tampilan kita, orang sudah mencap setempel, plak, ini orang tidak benar. Nah, nauzubillahi min dzalik. Modal apapun yang kita tampilkan sudah tidak dipercaya orang, tidak ada harganya modal itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembangunan jati diri yang sebenarnya bagi seorang pemuda. Penyair mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha ana. Bukanlah disebut seorang pemuda yang gentleman, pemuda sejati yang mengatakan bapakku pengusaha, bapakku punya tanah kaplingan banyak, bapakku punya sewaan banyak, bapakku orang alim, bapakku orang pejabat tinggi, tetapi dirinya sendiri tidak punya potensi, maka tidak ada nilai seorang pemuda itu. Pemuda sejati adalah pemuda yang berani mengatakan, ha anaja, inilah saya yang tampil apa adanya, dengan menunjukkan kemampuan sendiri tanpa menjual orang tua dan yang lainnya. Itulah, camkan wahai adik-adik sekalian, para pemuda, jangan menonjolkan kemuliaan orang lain. Tunjukkan, inilah kepribadian saya yang aslinya. Kawan-kawan biasanya waktu sama-sama mondok, karena ingin tampil beda, saya menjadikan pengalaman berharga saat ini. Jadi waktu itu sama-sama nyantri, yang punya gaya penampilan ini ingin menonjolkan dirinya orang kaya, sehingga meminjam motor kawan. Istilah anak-anak sekarang apa aja? Datang apel ke rumah perempuan. Artinya aku nih anak orang kaya, bawa motor, bawa mobil, padahal pinjaman semuanya itu. Nah, sekali orang melihat, wah hebat,
begitu kedua kalinya akan muncul kelihatan yang namanya palsu, akan nampak kepalsuan itu. Yang asli akan nampak emas murni, walau masuk ke dalam parit dan lumpur, angkat tetap kelihatan kemurniannya itu. Tapi kalau yang palsu, lama kelamaan kepalsuan itu akan nampak terlihat. Akhirnya apa? Ketahuan orang, oh pinjaman juga sekalinya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tanamkan dalam diri kita kejujuran, tampil apa adanya, tidak menipu dan mengelabui umat. Hadis Nabi SAW, man gasya falaysa minna, siapa yang menipu umatku, maka orang itu bukan daripada golongan umatku. Nauzubillahi min dzalik. Apakah kita merasa menang saat membunguli orang itu? Memang kelihatannya menang sesaat, tapi akan dihinakan Tuhan terus menerus tanpa ada akhir sampai mati. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak usia Rasul menuju bi'satir nubuwah. Beliau setelah beristri Khadijah usia 25 tahun, mengembangkan diri dalam urusan bisnis. Pada saat mendekati usia 40 tahun, beliau sudah memperbanyak khalwat ke dalam gua Hira. Nah, ini sebagai contoh bagi kita, usia produktif itu sekitar umur sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun itu umpama lampu kuning sudah 2/3 umur kita lewat, akan masuk kepada season berikutnya, lampu kuning menuju arah kematian. Sehingga Nabi bersabda, idza balagal abdu arba'ina min umrih, siapa yang sudah diberikan Allah usia 40 tahun, walam yablugh hasanatuh ala sayyiatih falyatajahhaz ilan nar, kata Nabi, siapa yang sudah berusia lewat 40 tahun, dia tidak memutar banting setir dari yang buruk kepada yang baik, dalam artian kebaikannya tidak lebih daripada keburukannya, maka siapkan menuju neraka, kata Nabi. Kenapa? Lampu peringatan sudah, umur kita sudah mendekati ajal. Maka kisahnya tadi, akan tiba sebuah kematian. Sadar, kita hidup tidak akan selamanya, pasti akan berbalik ke asalnya, menuju alam baka, alam yang tiada terak. Berapa lama kita akan tinggal di sana. Oleh sebab itu, la yaghurrannakum taqallubul hayat fid dunya mata'un qalil. Jangan sampai wahai kaum muslimin, ramenya pesta dalam dunia ini, bermacam-macam romantika kehidupan, membuat kita terlena. Kenapa? Mata'un qalil, itu perhiasan yang menipu, sifatnya sementara. Adakah kita mendengar cerita orang-orang yang dulunya diberikan Allah kekuasaan tetap hidup sampai sekarang? Jawabannya tidak ada. Nabi Sulaiman yang begitu hebatnya penguasa jin dan manusia, seluruh makhluk, ternyata akhirnya kembali innalillahi juga. Qarun yang mengenal kita bahwa orang itu hebat, sampai mengaku ana rabbukumul a'la, Fir'aun, akhirnya mati juga. Qarun orang kaya yang angkuh dan sombong, ternyata mati juga. Fakhasabna bihi wa bidarihil ar, kami tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Nah, begitulah, renungkan sebaik-baiknya, hidup kita akan berakhir. Oleh sebab itu, kalau harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan bekas kenangan amal salehkah atau amal burukkah yang akan ia tinggalkan. Beruntunglah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan merugilah orang yang kembali dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik.
Kembali kepada kisah baginda Nabi yang tadinya sejak anak-anak sampai mendekati usia 40 tahun tidak ada satupun orang yang memungkiri bahwa beliau itu mendapat julukan Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Nah, pujian ini dikenal oleh orang-orang semenanjung Arabia. Tapi lihat, pujian sanjungan itu cuma sifatnya manusia, bukan abadi sementara. Oleh sebab itu, kita jangan terlena dengan sanjungan dan pujian manusia. Satu saat pujian akan berbalik jadi cacian dan hinaan. Itu pasti. Karena dunia sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Hari ini orang pada menyanjung kepada kita. Jangan bangga. Suatu saat mereka-mereka itulah yang akan mencaci, menghujat, dan menghina mereka. Karena manusia menyanjung kalau cocok dengan kemauannya. Sementara kalau kemauannya tidak terakomodir, kada bekal mereka memuji lagi. Satu saat akan muncul cacian, celaan, dan hinaan. Apalagi saat kita membawa kebenaran, itu tidak semua orang merespon positif. Sebagaimana Rasulullah digelar dengan insan kamil, manusia yang paling sempurna, itu pun dua kubu akan muncul. Saat beliau mendapat wahyu di Gua Hira, begitu malaikat Jibril mendekap Nabi, Iqra. Pertama kali ketemu malaikat Jibril, Nabi takut, hampir pingsan. Didekap oleh Jibril, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra sampai 3 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi memulai membaca mengikuti bacaan malaikat Jibril. Pulang gemetaran tubuh, ketakutan. Dasiruni zammiluni zammil, selimuti aku selim. Sampai pulang ke hadapan Khadijah, beliau gemetar ketakutan. Nah, saat itulah seorang wanita salihah yang tampil menghibur suami dalam keadaan terpuruk seperti ini dipatut dicontoh bagi kaum ibu-ibu. Suami dalam keadaan genting, suasana terpuruk, berikan hiburan, support yang membuat semangatnya bagus. Jangan dicaci, jangan dihina, jangan dicela. Ini kadang-kadang laki datang berdagang rugi, sudah orang rugi datang berdagang disumpahi lagi. Nah, kasihan. Jangan menyambut dengan senyuman, datang langsung bermamai. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi Khadijah memberikan sebuah semangat. Wallahi, demi Allah, kata Khadijah, saya yakin sampian adalah seorang nabi yang agung nantinya di akhir zaman. Pada belum ada orang yang mengakui seperti itu. Khadijah sebagai istri yang sangat luar biasa mengakui kelebihan baginda Rasul pada saat orang belum ada yang beriman. Dan kalau Anda belum yakin hal ini, coba kita berangkat kepada orang ahli kitab, pamannya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, datang ke depan Waraqah bin Naufal, diceritakan keadaan seperti ini. Waraqah mengatakan langsung, beliau memberikan sebuah statement dari kita, pendapatnya, wallah hadan namus, demi Allah inilah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya. Dan engkau wahai Muhammad bekal menjadi orang besar suatu saat. Nah, lalu kata Waraqah bin Naufal, ya wailah, aduh celakanya aku. Kenapa? Barangkali umurku kada sempat menemui engkau suatu saat akan menjadi nabi, dan pasti engkau akan diusir, dimusuhi, dicaci maki, diganggu oleh kaummu sendiri. Coba bayangkan. Beginikah kata Nabi, langsung terperanjat, awamukhrijiyahum, apakah tega-teganya, mungkinkah kaumku yang dahulu sejak aku kecil mengayomi aku, menyanjung aku, mengasihi aku dengan julukan Al-Amin,
orang yang dipercaya, bisakah berbalik 180 derajat, membenci, menghina, bahkan akan mengusir aku dari kampung kelahiranku yang tercinta? Mungkinkah wahai paman? Rasanya kada mungkin hal itu terjadi. Umur 0 sampai 40 tahun, hidup di lingkungan keluarga yang sangat menyayangi, bahkan terkenal dengan sanjungan orang yang benar dan jujur. Tidak mungkin kelihatannya teganya warga ini mengusir aku. Nah, Waraqah bin Naufal melanjutkan kata-katanya, lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bih illa udiya. Tidak akan datang seseorang pun seperti yang kau bawa misi saat ini, pasti akan diganggu, diintimidasi, diusir, bahkan diancam dibunuh oleh kaumnya sendiri. Itu pasti terjadi. Nah, jadi permasalahannya yang membuat kebencian itu karena Nabi membawa misi agama, misi risalah yang mengakhirkan orang-orang yang tadinya cinta berubah menjadi benci. Itu pasti. Jadi seorang pendai, seorang ulama harus berlapang dada. Jangan mimpi kalau kita menyampaikan kebenaran pasti semua orang mendukung. Tidak. Harus dihadapi. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada segolongan yang mendukung bakal ke surga, ada segolongan yang memusuhi bakal ke neraka. Itu pasti. Nah, jadi seorang dai, pembawa agama, membawa misi Rasul, akan mengikuti jejak langkah Rasul. Suatu saat dia akan diancam dibunuh, akan diintimidasi, akan diusir, hijrah dari kampung ke lain kampung. Itu sebagai sunnatullah, sudah aturan Allah. Para nabi dan mursalin semua merasakan itu. Coba bayangkan, Nabi Musa jadi anak angkat Fir'aun berapa lama? 35 tahun di istana Fir'aun. Ketika beliau mengatakan sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah, disitulah Fir'aun marah luar biasa. Sehingga Nabi Musa minggat menyembunyikan diri untuk selamat 10 tahun lari ke negeri Kanaan. Coba bayangkan, diusir. Demikian nabi-nabi yang lain, semua pada hijrah. Nabi Yusuf di kalangan saudaranya sendiri, beliau diceburkan ke dalam sumur, ditelanjangi sampai dijual ke negeri Mesir. Beberapa lama terbuang, akhirnya kembali bertemu dengan ayahnya. Itulah perjalanan hidup orang-orang saleh. Jadi bagi pembawa dakwah, pembawa kebenaran, hadapi dengan lapang dada. Itu bagian daripada manis dan pahitnya membawa dakwah agama ini. Tidak semua yang kita hadapi itu nikmat, pasti suatu saat akan berhadapan dengan yang pahit. Nah, setelah Rasulullah mendapat wahyu ini, ternyata berjalan waktu, beliau kumpulkan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, tokoh-tokoh Quraisy, berdakwahlah di atas Bukit Safa. Saat itu beliau katakan, wahai kaumku semua, keluargaku semua, andaikan aku beritahu kepada kalian sebuah berita, apakah kalian ikhlas, senang atau percaya menerima berita itu? Jawaban mereka, radina bil amin. Kami senang, ikhlas, ridha, percaya dengan orang yang jujur terpercaya. Betul kata Nabi? Iya kata mereka. Lalu Nabi mulai bersabda, ya Bani Hashim, wa ya Bani Muttalib, wa ya Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keluargaku Bani Hashim, Bani Muttalib, orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sembahlah Allah, Tuhan yang satu. Langsung bereaksi yang tadinya mengatakan benar al-amin, jujur terpercaya, karena mendengar awal ucapan Nabi mengajak menyembah Allah, langsung paman sendiri yang tampil jadi musuh nomor satu. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad,
hanya untuk ini sajakah kau kumpulkan kami? Celaka, kata Abu Lahab. Nah, coba kada orang lain, paman sendiri yang jadi musuhnya. Memang kayak itu aturan sudah. Orang alim kada jauh, keluarga sendiri yang memusuhinya. Itu wajar. Sudah jadi sunnatullah. Sebab itu Ranjaki membaca alam nasyrah laka sadra. Itu harus berbekal dada yang lebar orang alim ini. Sehingga Rasulullah mulai saat itulah dibenci, diancam, hendak dibunuh berbagai macam cara. Orang-orang Quraisy bahkan kalau bisa membunuh Nabi diberikan hadiah yang mahal. Nah, ternyata ancaman, intimidasi, hendak dibunuh tidak berhasil mereka lakukan. Karena orang-orang yang disayangi Allah, Allah melindunginya. Bagaimanapun cara manusia ingin memudarat kepadanya, tidak bisa. Sebab Tuhan yang memeliharanya. Akhirnya habis pikir mereka ini diujilah Nabi dengan ujian duniawi. Nah, orang alim kadang-kadang gugurnya di sini. Kalau saat diuji dengan berbagai macam ujian ini, mengangkat derajatnya semakin naik. Tapi ujian yang berikutnya ini bisa menggugurkan orang dengan tidak terkira. Nah, apa kata Quraisy? Sudah berbagai macam cara kita lakukan untuk menghentikan dakwah Nabi ini. Coba kita cari jalan yang lain pulang. Yang penting dakwahnya berhenti. Nah, tawarkan harta, tawarkan wanita, tawarkan pangkat dan kekuasaan. Datanglah perwakilan Quraisy kepada paman Nabi, wahai Abu Thalib, keponakanmu itu tawarkan kepadanya, kalau ingin harta kami siap mengumpulkan harta, berikan kepadanya. Jadi orang kaya. Atau dia ingin wanita cantik di Makkah ini, siap kami carikan wanita-wanita yang dinikahinya. Atau dia ingin menjadi pemimpin besar di negeri ini, kami siap mendukung jadi seorang penguasa. Nah, maka disampaikan kepada Nabi oleh paman beliau. Nabi langsung menjawab, wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal yasar wal qamara la yasari ala an atruka hadzal amra ma atrukahu hatta yuzhirahu Allah au ahlika dunahu. Ini sebuah prinsip yang tidak bisa digoyahkan dari baginda Nabi SAW. Bahasa agama istiqamah yang sempurna. Sebagai ulama, hati-hati begitu masuk lingkaran ini. Bila kita tidak kuat istiqamah, tidak punya pendirian, akan hancur kita di saat ini. Nah, lalu kata Nabi, demi Allah wahai paman, jangankan harta, jangankan wanita, jangankan pangkat, matahari mereka letakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri saya, untuk saya berhenti membawa dakwah ini, saya tidak akan mundur. Demi Allah, saya akan pilih dua yang saya akan hadapi. Apakah saya harus mati karena dakwah ini, ataukah Islam akan jaya dengan dakwah ini? Nah, inilah prinsip Rasul, semangat yang tidak bisa dipatahkan dengan tawaran-tawaran dunia. Namun kita jadi guru wah ini, hanya tawari orang mobil sebuah aja bisa berubah hukum itu sudah. Nah, itulah beratnya ujian dunia bagi seorang yang membawa agama. Jadi tidak membawa keberuntungan ilmu tadi, justru membawa kebinasaan. Coba kita ambil contoh bahwa orang alim itu belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Semuanya atas ketakutan dan kekhawatiran juga. Coba kita contoh zaman Bani Israel. Seorang alim besar yang doanya mustajab, muridnya 10.000 lebih muridnya, bisa terbang di atas udara. Ketika Israel ini memberikan hadiah dunia yang besar-besar, terpengaruhlah orang alim tadi.
mendoakan celaka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Padahal harus menyadari posisi kita ini orang alim aja. Nabi Musa nabi, jelas antara camat lawan presiden jauh banget. Ada mungkin bisa menang melawan presiden. Nah, tapi karena dorongan duniawi ini, akhirnya beliau maju mendoakan celaka buat Nabi Musa. Belum sempat lidah ini menarik, terulur sampai ke tanah. Saat itulah ajalnya berakhir. Dalam Quran diabadikan, in tahmilhu yatrukhu yalhas au tatrukhu yalhas. Menjulur lidahnya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, inilah yang paling kita khawatir. Jadi kehidupan ini jangan terpengaruh dengan sanjungan makhluk dan jangan bersedih dengan celaan makhluk. Kenapa? Penentuan akhir, apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi hidup jangan takut. Abah guru memberikan nasihat seperti ini. Almarhum Guru Bangil menasihati Guru Zaini Martapura. Kata beliau, wahai Zaini, aku berpesan begini. Nanti kalau engkau pulang berhadapan dengan umat, jangan terpengaruh membawa agama ini dengan pujian makhluk. Karena pujian makhluk kadang menambah rezekimu, kadang menambah muliamu. Kalau Allah tidak memuji, tidak ada gunanya pujian makhluk itu. Nah, sebaliknya, kau jangan takut cacian makhluk selama engkau berada di dalam kebenaran, tidak mengurangi rezekimu dan tidak bakal bisa membuat mati gara-gara dakwah tadi. Kalaupun engkau harus mati dalam berdakwah, itulah semulia-mulia kematian yang disebut mati syahid. Subhanallah. Pilihan seorang ulama tegas, lurus, iskariman au mut syahidan. Hiduplah mulia, istiqomah dengan ilmu dan kebenaran, atau andai kata kita harus mati, matilah dalam keadaan mati syahid. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah Rasulullah akhir-akhirnya semakin hari semakin ditekan. Pada saatnya beliau harus hijrah. Lihat perjuangan Nabi. Hijrah pertama ke Taif, harapan orang Taif ini akan membantu. Tapi ternyata orang Taif lebih sadis dan bengis daripada orang Mekah. Baru masuk perbatasan kota Taif, sudah kepala kampung atau kepala desa pengumuman, masuk ke kampung kita orang gila, orang yang tukang ahli sihir, yang memecah belah persatuan kita, provokator orang bilang sekarang. Jadi memang akan tiba saatnya, kata Nabi, ja'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam saat pertama-tama asing, dikatakan provokator, dikatakan tukang sihir, dukun, orang gila. Kembali itu terjadi akhirnya terhadap umatku. Orang alim yang benar saatnya nanti pasti akan bertemu ini. Dikatakan dukun, provokator, macam-macam, terima dengan lapang hati. Sebab ada contoh baginda Rasul dahulu seperti itu juga. Bahkan dilempar dengan batu, mencucurlah darah dari ujung rambut sampai ke ujung tumit. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita selaku guru mendapat lemparan batu? Menangis kita mendengar cerita ini. Kita alhamdulillah datang ceramah dilempari orang dengan pentol, paling-paling bakso. Mun kada ayam goreng, mun kada daging, mun kada kepala kambing, nyamannya. Alhamdulillah. Rasulullah datang bukan disambut dengan marhaban, tala al-badru, bukan, disambut dengan lemparan batu. Demi siapa beliau berkorban seperti ini? Rela jiwa beliau habis dikorbankan demi kita selaku umatnya. Maka kita andai kata pembawa agama diuji Allah, kada seberapa dengan ujian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
isbir wa ma sabruka illa billah. Akhirnya hampir pingsan Nabi. Saat itu hampir pingsan. Nah, malaikat datang yang menunggu gunung Taif. Bolehkah saya minta izin wahai baginda Rasul, atas perintah Allah tawaran ini akan aku balik gunung yang di atas ke bawah, aku tumpahkan ke kampung Taif yang sangat durhaka ini. Apa Nabi menjawab? Saat posisi terpuruk seperti itu, tetap muncul kalimat-kalimat yang bagus yang tidak menyumpahi terhadap umatnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang berbuat baik, balas dengan kebaikan itu wajar. Tetapi yang sangat luar biasa, jahat orang itu, tapi kita balas dengan kebaikan. Subhanallah. Apa kata Nabi? Malaikat, aku diutus sebagai pembawa rahmat, bukan pembawa laknat terhadap umat ini. Masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayah berikan kepada kaum ini. Kalau datuknya, neneknya, bapak ibunya sekarang tidak beriman, masih berharap aku satu saat generasi anak cucunya yang akan memeluk agama Islam. Ini pelajaran bagi orang yang membawa agama. Jangan mudah pesimis, optimis terus dikembangkan dalam hati. Ini belum beriman, satu saat anak cucunya nanti yang akan memeluk agama Islam. Ini perlu kita harus punya optimis ke depan. Kalau kita pesimis, putus harapan, agama bagaimana? Biar kita jadi korban sesaat, tapi Islam akan jaya ke depannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Mekah. Orang Mekah semakin sadis. Akhirnya harus hijrah juga, pindah ke Madinah. Nah, inilah peristiwa hijrah baginda Rasul. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, andaikan engkau di sini dimusuhi, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minin, aizatin 'alal kafirin. Jadi kita beroptimis ke depan. Kalau di Mekah ini orang-orang pada semua membenci, memusuhi Rasul, jangan khawatir ya Tuhan. Aku akan pindahkan engkau dengan sebuah kaum yang mereka cinta kepadamu dan engkau pun cinta kepada mereka. Pasti ada generasi yang menggantikan kebencian menjadi kecintaan. Subhanallah. Maka berkembanglah dakwah di kota Madinah saat itu. Mulailah peradaban kaum muslimin yang membawa keberkahan di alam kota Madinah, bahkan ke seluruh alam jagat raya. Berkah apa? Berkah ujian dan kesabaran. Jadi hidup ini mesti kalau ingin menjadi orang yang sukses, harus menjalani berbagai macam terpaan, badai, ujian dan sebagainya. Namun apabila kita sabar menghadapi itu, satu saat kesuksesan cemerlang akan kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Akhirnya Rasulullah dengan Allah membantu dakwah beliau, orang Madinah yang begitu cinta kepada beliau, Islam berkembang sampai ke seluruh dunia. Lalu sebagai titipan pesan Rasul yang terakhir kepada umat ini mungkin penutup ceramah kita. Nabi berpesan, apabila aku sudah tidak ada, kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, ma in tamassaktu bihina lan tadillu abada. Dua perkara apabila kalian masih berpegang kepadanya, kada bakal sesat mengarungi hidup ini. Pertama, kitabullah, kitab Allah. Yang kedua, sunnatur rasulih, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mempertahankan sunnah Rasul, walau umat sudah meninggalkannya, itu diberi nantinya 100 pahala orang mati syahid. Memang sudah mulai langka sunnah Nabi di akhir zaman, orang pada banyak meninggalkannya. Kita tetap teguh mempertahankan sunnah ini. Nabi katakan, ulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Siapa yang tegak mengamalkan sunnahku saat rusaknya alam ini,
Allah berikan 100 pahala orang mati syahid. Kan lebih payah memperjuangkan sunnah di akhir zaman ini. Nah lalu karena risikonya orang yang berpegang dengan sunnah akan terisolir, terasing, dikatakan orang goblok, kolot, koper, aneh, ganjel. Karena orang sudah tercampur, terbaur dengan adab peradaban barat. Nah, lalu bila kita memakai sunnah Nabi dianggap orang aneh kena. Tapi Nabi memberikan pesan, patuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang mempertahankan sunnahku walaupun orang banyak menganggap kita ini aneh, ganjil dan asing. Itu sudah. Bahkan hadis yang lain, pamanittaba'a bid'atan nas wajada khamsina sahiban. Saat rusaknya zaman itu, orang yang umpat gaya-gaya kebanyakan manusia yang bid'ah, berkawan banyak pendukungnya. Sehari 50 lebih kawannya. Tapi waman tamassaka bi sunnati, siapa yang teguh mempertahankan sunnahku, sara wahidan, dia terasing, terisolir sendiri. Tapi tidak mengapa kalau kawan kita yang sejati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebagai alternatif kawan yang sejati, ambil 3. Pesan guru kita, kalau ingin berkawan dengan Allah, hadapi baca Al-Quran. Kalau ingin berkawan dengan Nabi, baca salawat. Kalau ingin berkawan dengan wali, baca manakib wali-wali Allah. Inilah kawan kita yang membawa keberuntungan dan keselamatan dunia dan akhirat. Barangkali itulah yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, salah dan khilafnya. Semoga dengan berkat peringatan Maulid pada hari ini, sebagaimana Allah mengutus Nabi kita Muhammad sebagai rahmat lil alamin, kampung kita diberkahi dan dirahmati Allah, hati kita disatukan Allah, timbul rasa sifat kasih sayang, kebersamaan, saling sayang menyayangi, timbul persatuan dan kesatuan umat yang menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kurang lebih salah dan khilafnya. Ulun tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, hanya mendoakan jazakumullahu khaira jaza. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan pahala yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan berkumpul beserta Nabi dalam surganya bighairi hisab. Amin. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mawfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la matruda. Allahumma hdina bihudak wa ij'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mukhalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'anna fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى سعاد الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.